Halo teman-teman, kalian yang saat ini sedang di semester akhir dan merasa sulit sekali untuk menemukan gap riset dan juga merasa bahwa kok penelitian ini sudah banyak ya. Nah, saya mau memberikan ilustrasi bahwa sebetulnya dengan kajian yang sama, teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dari gambar gajah berikut. Nah, coba rekan-rekan lihat bagaimana gajah yang ada pada gambar ini. Nah, dari 6 orang yang memegang gajah ini, mereka memegang dengan berbeda-beda. Nah, ini bisa membantu teman-teman ketika melihat bagaimana sih perbedaan dari kajian riset masing-masing. Nah, coba lihat dari sebuah benda itu bisa menghasilkan banyak sudut pandang. Satu ekor gajah bisa dilihat dari misalnya ada yang memegang ekor. Tentu saja mendeskripsikan gajah dari ekor akan berbeda. Ada yang memegang kaki, memegang belalainya. Nah, ini akan punya hasil, akan punya cerita yang berbeda-beda. Melihat gajah dari atas tentu akan berbeda dengan melihat gajah dari depan ataupun dari belakang. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya dalam bidang kajian yang sama, teman-teman pasti akan memiliki hasil yang berbeda ketika menggunakan perspektif yang berbeda. Nah, anggaplah teman-teman memegang gading gajah. Nih ada beberapa orang mungkin yang meneliti terkait dengan gading gajah begitu ya. Nah, tapi ada yang melihatnya misalkan dengan kaca pembesar atau melihatnya dengan mata kepala langsung atau mungkin melihatnya dengan mikroskop. Hasilnya kan akan berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam satu kajian itu sangat mungkin untuk dilakukan dengan berbagai perspektif. Kuncinya adalah teman-teman mau belajar, teman-teman mau membaca, sebetulnya kajian itu sudah dikaji dari perspektif yang mana. Nah, ini akan membuat teman-teman merasa bersemangat mungkin ya, bahwa tidak masalah orang lain sudah meneliti hal yang sama, tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak apa-apa orang meneliti gajah yang sama, tapi lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Orang mungkin melihatnya dari belalai, dari badannya. Nah, kita coba lihat dari sisi yang lain. Nah, saya beri contoh ya. Misalnya teman-teman akan meneliti terkait dengan transportasi umum. Nah, transportasi umum ini bisa diteliti dari banyak hal. Misalnya, teman-teman bisa lihat dari aspek kebijakannya gitu ya. Atau teman-teman bisa lihat dari pelayanan publik kaitkan dengan transportasi umum itu dengan Undang-Undang 25/2009 misalnya. Atau teman-teman juga bisa melihat bagaimana pelayanan inklusif dari transportasi umum. Atau bisa juga melihat bagaimana perbandingan gitu ya, transportasi umum di perkotaan dengan transportasi umum di pedesaan. Bagaimana juga misalnya transportasi itu bisa menunjang kemajuan atau juga kesejahteraan bagi masyarakat misalnya. Ada banyak hal yang bisa diteliti dari satu topik yang sama gitu. Mungkin itu, semoga membantu ya untuk memberikan ilustrasi agar teman-teman bisa menemukan pencerahan terkait dengan perbedaan penelitian dalam menyusun riset dari bidang yang sama. Terima kasih.